Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setianingsih. Kalau boleh tahu nama mbak-mbak semua siapa ya? Coba mulai dari mbak sebelah kanan dulu. Perkenalkan Kak, nama saya Setia Ibu. Perkenalkan saya Sita Dewi Lestari. Perkenalkan nama saya Aditya Saputri. Perkenalkan nama saya Nafita Muhammad. Perkenalkan nama saya Tina Nata. Perkenalkan nama saya Fatul Wafat. Baik, di sini kita akan melakukan sesi konseling. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Ini mbak-mbak yang kemarin sudah menghubungi saya. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling belum mbak? Apa ini yang pertama kalinya? Baiklah, sebelum kita mulai ke sesi konseling, saya ingin memberi waktu ya mbak, bahwa sesi konseling selama yang kita lakukan itu yaitu selama 30 sampai 45 menit. Kira-kira itu cukup nggak mbak? Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah upaya seorang konselor yang memberikan bantuan kepada konseli yang bermasalah. Jadi di sesi konseling juga memiliki 3 asas mbak, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi untuk asas kerahasiaan itu dimana cerita yang mbak ceritakan kepada saya atau teman-teman yang di sini itu akan benar-benar tersimpan dengan rapi. Lalu untuk asas keterbukaan itu yaitu cerita dari masa lalu ini tidak ada yang tutup-tutupi. Terus untuk asas kesukarelaan, sebelumnya saya ingin bertanya mbak, untuk mbak datang menemui saya itu dengan sukarela atau tuntunan dari orang lain? Baiklah, kita langsung masuk ke sesi konselingnya saja. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa saja sih masalah-masalah yang mbak alami. Dan untuk masalah dari teman-teman semua bisa disebutkan satu-satu mbak, bisa dari satu dulu. Jadi kalau saya ini trauma Kak. Mbak kita, Kalau saya itu sering bagi waktu mbak Ayu, terus Kak. mbak kita. Kalau saya trauma. Beda-beda. Jadi untuk masalah kali ini kita ambil dari masalahnya Mbak Sakil, yaitu trauma. Baiklah, saya ingin bertanya sama Mbak Sakil. Mbak Sakil, bisa diceritakan tidak masalah trauma ini? Awalnya bagaimana kok bisa trauma? Jadi begini Mbak, dulu saya pernah mengalami trauma. Itu awalnya saya ingin jalan-jalan. Saya lihat sisi kanan dan sisi kiri sudah kosong, tidak ada kendaraan. Tiba-tiba di arah kanan saya akan menyeberang, ada motor yang melintas. Dari kejadian itu saya hampir tertabrak. Sejak kejadian itu saya memiliki rasa trauma ketika berada di jalan. Apalagi ketika saya dikerjain oleh teman, saya rasa trauma itu kembali muncul. Tapi saya berkendara sendiri, rasa trauma itu tidak muncul, namun masih terbayang-bayang oleh kejadian tersebut. Dan bagaimana sih Mbak cara agar kita menghilangkan rasa trauma tersebut ketika sedang berada di jalan? Baik, untuk mungkin lebih tepatnya kayak saran ya, kita minta dari teman-teman dulu ya, siapa tahu ada yang sudah mengalami trauma atau bagaimana. Kita coba dari Mbak Fatia dulu. Oke, jadi saya perjelas ya Mbak ya, ini masa lalu yang Mbak alami itu yaitu trauma ya. Jadi dulu itu Mbak mengalami trauma atau rasa takut yang Mbak alami ketika Mbak menyeberang. Tiba-tiba ada kendaraan motor dari sisi kanan yang melintas dan hampir saja menabrak Mbak Sakil. Mbak Sakil itu jalan kaki atau naik motor? Posisi saya jalan kaki Kak, ingin menyeberang jalan. Ingin menyeberang jalan. Baik, saya perjelas kembali trauma yang Mbak Sakil alami ya. Jadi dulu itu Mbak Sakil mengalami trauma gara-gara Mbak Sakil itu mau ditabrak motor. Nah, sebelumnya itu Mbak Sakil itu jalan kaki atau naik motor, Mbak? Posisi saya itu naik motor Kak, dan tiba-tiba tuh ada dari samping ada motor yang lewat begitu saja. Baik, jadi dari peristiwa tersebut itu Mbak Sakil mulai mengalami trauma. Tetapi ketika Mbak Sakil naik motor sendiri, Mbak Sakil lupa dengan trauma tersebut. Lalu ketika Mbak Sakil digonceng dengan teman Mbak sendiri, Mbak mengalami trauma itu?
Eh, Sebelumnya adakah usaha Mbak Sakil untuk menghilangkan rasa trauma tersebut? Mungkin upaya saya akan melakukan ketika saya berada di jalan atau dibonceng oleh teman saya berusaha untuk tenang Kak, dan tidak panik, dan menganggap bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dan saya juga mengafirmasi diri saya bahwa ketika berada di jalan itu kita baik-baik saja. Baiklah, sebelumnya saya mengerti apa yang Mbak Sakil rasakan ini, yaitu rasa trauma. Tapi setelah Mbak Sakil mengalami rasa trauma itu, rasa takut itu, tapi Mbak Sakil itu sudah mempunyai upaya bagaimana menghilangkan rasa trauma tersebut. Saya sangat apresiasi sekali dengan niat Mbak Sakil supaya rasa trauma tersebut itu hilang. Bagaimana sih untuk menghilangkan rasa trauma itu? Baiklah, sebelumnya saya mengerti apa yang Mbak Sakil maksud, yaitu Mbak Sakil selalu merasakan trauma ketika digonceng dengan teman. Saya sangat memberi apresiasi sekali kepada Mbak Sakil karena ada usaha untuk menghilangkan rasa trauma tersebut. Baiklah, setelah ini apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi Mbak Sakil? Mungkin sudah cukup ya Kak, karena saya alami yang mungkin sudah cukup ya Kak, karena yang saya alami itu hanya trauma saja. Jadi saya hanya ingin mendapatkan jawaban dari menghilangkan rasa trauma dan rasa takut itu, dan bagaimana cara menghadapi situasi tersebut agar tidak terbayang-bayang atau terbayang-bayang terus-menerus Kak. Baiklah, di sini Mbak Sakil sudah menceritakan semua masalah trauma yang Mbak Sakil alami. Lalu saya bertanya, apakah sudah ada upaya untuk menghilangkan itu baik? Di sini dalam sesi konseling ini saya sebagai konselor itu hanya memberikan penguatan saja ya Mbak, tidak memberikan saran atau penegasan, karena sebenarnya Mbak Sakil ini sudah berupaya bagaimana untuk menghilangkan rasa trauma tersebut, yaitu dengan melakukan afirmasi kepada diri Mbak Sakil. Kan dulu deh. Nah, jadi kita itu jangan terlalu mengejar diri kita untuk tidak bergoncengan dengan teman kita ya Mbak ya, karena dengan kita melakukan goncengan dengan teman kita itu supaya rasa trauma kita itu bisa hilang. Karena jika kita terus menerus kayak berpikir nggak mau digonceng teman lah, nanti aku trauma gini-gini, itu jangan, karena itu bisa menimbulkan rasa trauma kembali. Setelah melakukan sesi konseling ini, apa yang Mbak Sakil rasakan? Nanti yang saya rasakan jadi lebih tenang ya Kak, karena saya memiliki pendengar untuk mendengarkan kisah saya yang dulu pernah terjadi, dan tidak terlalu terbebani pikiran saya, dan saya sudah mendapatkan jawaban bagaimana cara menghilangkan rasa trauma tersebut, dan mengafirmasi diri dengan kata-kata positif dan membangun supaya kita melupakan kejadian yang sudah terjadi. Baiklah, setelah melakukan sesi konseling ini, akhirnya Mbak Sakil sudah merasakan atau menemukan penegasan untuk menghilangkan rasa trauma tersebut. Sebenarnya Mbak Sakil ini sudah berupaya untuk menghilangkan rasa traumanya. Dengan datang sesi konseling ini untuk menguatkan diri dan jangan terlalu dalam masa lalu yang Mbak Sakil alami. Jika nanti kita kasih waktu untuk beberapa hari ke depan, jika Mbak Sakil ingin melakukan sesi konseling lagi, Mbak Sakil bisa menghubungi saya kembali. Apakah sesi konseling ini sudah cukup Mbak Sakil? Sudah cukup. Baik, tadi teman-teman sudah mendengarkan masalah yang diceritakan oleh Mbak Sakil ya kan? Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah dari teman-teman semua ada atau memiliki penguatan atau saran untuk Mbak Sakil ini? Coba kita mulai dari Mbak Fatia dulu. Dari persoalannya adalah Mbak Sakil ini trauma karena dibonceng kan. Saya Mbak ini lebih baik membawa motor sendiri, dan jika seandainya ada teman yang ingin menebeng dan ingin membawa motor Mbak itu, maksudnya Mbak dibonceng seperti itu, Mbak lebih baik mengatakan ke teman Mbak bila Mbak memiliki trauma dibonceng oleh orang lain. Jadi agar Mbak yang membawa motor itu sendiri dan dia yang di belakang seperti itu. Baiklah, apakah ada lagi dari untuk Mbak Fira? Mbak Sakil? Dulu dengan pendapat dari Fatia,
dalam motor sendiri, tapi lebih berhati-hati dan selalu ngasih sen kanan kiri supaya orang belakang atau depan bisa melihat kalau ini belok. Sudah Mbak Fira? Sudah. Dari Mbak Fira apakah ada? Karena kayaknya kata tadi lebih baik membawa motor sendiri dan harus berhati-hati lagi. Mbak Ayu? Kalau nggak ada sendiri harus Untuk Mbak Ayu apakah ada saran untuk Mbak Safira? Tentunya jangan Mbak Fatia ucapkan kalau bisa nantinya berhati-hati. Untuk Mbak Fita? Kalau menurut saya yang penting itu jika ingin menggunakan kendaraan yang harus berhati-hati dan bisa berhati-hati. Baiklah Mbak Safira, apakah sudah mendengarkan saran-saran dari teman-temannya? Baiklah, jadi saran dari teman-temannya itu yaitu Mbak Safira agar lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai motor. Karena kan sekarang kan banyak sih orang naik motor ugal-ugalan gitu, nggak menengok sana sini. Jadi Mbak Safira itu upayakan Mbak Safira sendiri yang hati-hati. Ketika Mbak Safira belok juga jangan lupa untuk menghidupkan sennya. Baiklah, mungkin hanya itu saja untuk sesi konseling kali ini. Mohon maaf bila dalam penegasan atau penguatan dari saya itu kurang cukup untuk teman-teman semua. Untuk menutup sesi konseling ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.